Halo gengs, dimanapun kalian berada apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya Mamang R. Pada kesempatan yang mendung ini, saya akan merangkum sekaligus membahas film Gladiator 2 2024. Di mana film ini akan melanjutkan perjuangan 16 tahun lalu setelah Maximus menaklukkan Commodus di Colosseum dalam Gladiator pertama. Pada saat itu, sebelum wafat, Maximus memerintahkan reformasi politik dengan mengembalikan Gracchus sebagai senator namun upayanya tak berjalan mulus. Roma kembali jatuh ke tangan tirani di bawah kekuasaan kedua pemimpin yang memerintah dengan kebijakan semrawut yang mengabaikan rakyatnya dan malah terobsesi memperluas kekuasaannya melalui peperangan. Penasaran dong dengan cerita selengkapnya? Kalem, karena saya sedang menunggu kalian untuk mensubscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gas ke. Seperti Romulus dan Remus, kini Romawi pun dipimpin oleh kaisar kembar bernama Caracalla dan Geta, di mana kembar tirani ini pemerintahannya mencerminkan kemerosotan kekaisaran. Korupsi bukan hal tabu seperti di negara Konoha dan kebrutalan mereka menyebar seperti wabah di seluruh empire, di mana saat itu mereka berdua memerintahkan jenderal perang Acasius, sang mantan prajurit setia Maximus, untuk menuju Afrika guna memperluas kekuasaannya. Kedamaian bangsawan Numidia pun terusik oleh kedatangan pasukan Roma tersebut, di mana seorang pasukan Numidia bernama Harlow bersama sang istri bernama Arisat diperintahkan kepala suku untuk menyambut kedatangan bangsa Roma. Namun jelas bahwa pertempuran ini hanya tinggal menunggu waktu untuk hancurnya bangsa Numidia. Di bawah pimpinan Acasius, pasukan Roma tak butuh waktu lama untuk membumi hanguskan bangsa Numidia, termasuk istri Harlow yang gugur dalam pertempuran itu. Kemudian, pasukan Roma menyeret prajurit Numidia yang tersisa untuk dijadikan budak. Singkatnya, setelah tiba di Roma, prajurit Numidia pun diberi tanda berupa stempel besi panas sebagai pertanda bahwa mereka budak bangsa Roma. Pasangan kaisar ini pun menyambut kemenangan Acasius dan akan mengadakan pertandingan sebagai perayaan kemenangan mereka, di mana para budak akan dipaksa bertarung dengan kera buas Colosseum. Meskipun Acasius sempat menolak, pertandingan tersebut pada akhirnya tetap digelar. Harlow pun menjadi salah satu petarung bersama Numidia lainnya. Mereka harus bertahan hidup dari buasnya kera Colosseum. Namun, kepala suku Numidia memilih surrender daripada harus melawan alias pasrah. Tanpa diduga, aksi Harlow pun memikat seorang pria hideng bernama Macrinus, di mana ia mantan budak Roma yang menjelma sebagai pedagang senjata, juga seorang pecinta pertarungan. Maka dari itu, Macrinus berniat untuk membeli Harlow sebagai prajurit gladiatornya, di mana ajang pertaruhan tersebut menjadi salah satu kesenangannya. Beberapa budak pun dibelinya dan dibawa ke tempatnya, yang kemudian Macrinus menguji kemampuan mereka yang dilatih oleh seseorang yang bernama Yanto. Tanpa kesulitan sedikit pun, Harlow mampu mengalahkan Yanto. Hal itu membuat Macrinus semakin terkesan dengan skill bertarungnya. Maka dari itu, Macrinus memilih Harlow sebagai petarung gladiatornya, di mana hal tersebut tak mungkin ditolak oleh Harlow karena dirinya berambisi untuk membalas dendam kepada Jenderal Acasius atas kematian sang istri. Sementara Jenderal Acasius sendiri kini telah tiba di kediamannya, yang ternyata dia adalah suami dari Lucilla, putri bangsawan Roma, sekaligus anak dari Marcus Kaisar sebelumnya. Dan tak seperti diduga oleh Harlow, rupanya sang jenderal sangat membenci Kaisar saat ini, di mana Acasius berencana untuk membawa ribuan prajurit setianya guna mengambil alih kekuasaan dari ketiranian Geta dan Caracalla. Dan rencananya tersebut disambut baik oleh para senator sisa pemerintahan Kaisar Markus, di mana mereka menaruh kepercayaan pada Lucilla sebagai orang yang paling berhak memegang warisan atas Roma guna melanjutkan nilai-nilai kekaisaran ayahnya. Keesokan harinya Macrinus pun membawa Harlow pada sebuah tempat,
di mana Macrinus yang mencintai pertaruhan pun mengajak rekannya bernama Asep untuk melakukan pertaruhan. Karena saat ini Kaisar akan melihat calon petarung gladiator yang dibawa Yanto dan Asep untuk saling bertarung. Kedua kaisar yang mencintai kebrutalan pun sangat terhibur, sementara Asep memperlihatkan kekecewaannya atas kekalahan jagoannya, dan tanpa diduga, Harlow mengucapkan sebuah kata yang menghina kedua kaisar secara tersirat, yang membuat Macrinus sedikit cemas atas tindakannya. Entah sadar atau tidak, untungnya kaisar membiarkannya dan mengizinkan petarung Macrinus ini untuk ikut serta dalam pertarungan gladiator di Kolosium nanti. Setelah itu, Macrinus pun membayar Harlow 2 keping emas dan menjanjikan impian Romawi, yakni sebuah kebebasan seorang budak. Macrinus juga menjanjikan untuk mempertemukannya dengan Jenderal Acacius sesuai keinginannya, asalkan Harlow bisa memenangkan pagelaran Kolosium sampai pada puncak pertempuran. Pagelaran Kolosium pun akan berlangsung sebentar lagi, di mana Asep dan Macrinus menaikkan jumlah taruhannya berkali-kali lipat. Di sana, para petinggi pun hadir di upacara pembukaan tersebut, termasuk Lucilla dan juga Jenderal Acacius. Dengan enggan, Acacius pun memberikan kalimat sambutan karena memang acara ini diadakan sebagai pesta kemenangannya setelah mengalahkan bangsa Numidia, dan kaisar pecinta kebrutalan pun sangat antusias, tak sabar untuk melihat pertarungan. Tibalah pertarungan dimulai, di mana lawan yang akan dihadapi Harlow dan rekannya adalah sang juara bertahan yang bertarung dengan menunggangi badak petarung Kolosium. Namun hal itu tidak merusak ketenangan Harlow. Dengan santai, dia memegang tanah Kolosium yang mengingatkan Lucilla pada legenda Kolosium yang tak lain adalah Maximus. Dengan badak yang ditungganginya, jelas membawa keuntungan bagi sang juara. Dengan mudah, dia menumbangkan para gladiator satu persatu. Namun hal tersebut tak berlaku bagi Harlow, di mana dia memanfaatkan keliaran sang badak hingga mampu memenangkan pertandingan tersebut. Dua kaisar ini merasa sangat terhibur dan mengucapkan kata yang sama dengan Harlow ucapkan, dan tanpa diduga, Lucia mengetahui lanjutan kata tersebut yang membuat Macrinus pun menyadari bahwa Lucilla mengenali budaknya. Setelah pertandingan, Harlow pun mendapat sedikit perawatan dari dokter Kolosium yang bernama Alec. Dia juga mendapat pujian dari Macrinus atas kemenangannya di arena. Sementara di sisi lain, Lucilla yang penasaran secara mendalam pun mengundang Macrinus hanya untuk menanyakan asal-usul dari budaknya. Akan tetapi, Macrinus menutupinya dengan mengatakan bahwa Harlow adalah orang entah dari mana, yang mungkin dia seorang gelandangan atau tawanan perang yang tak jelas asal-usulnya. Tak puas dengan jawaban Macrinus, Lucilla pun diam-diam mendatanginya langsung dengan menyuap para penjaga. Di sana, Harlow mengatakan bahwa dia adalah seorang bangsa Numidia yang istrinya gugur dalam peperangan yang dipimpin suami Lucilla. Mendengar hal itu, Lucilla pun meminta maaf dan merasa bersalah karenanya. Setelah mengobrol panjang lebar ke sana ke sini, akhirnya terungkaplah Harlow yang ternyata dia Lucius, anak dari Lucilla. Rupa-rupanya tak lama setelah peristiwa sequel sebelumnya, Roma sempat mengalami kekosongan kekuasaan yang diperebutkan oleh berbagai pihak, yang membuat anak Lucilla bernama Lucius menjadi incaran. Di kala itu, Lucilla pun melarikan anaknya ke Afrika Utara dan berjanji akan menjemputnya membawa kembali ke Roma. Memang takdir membawa Lucius kembali ke Roma, namun dengan keadaan sama sekali tak diharapkan seperti ini. Fakta ini pun diketahui Macrinus yang saat itu bertanya kepada rekannya yang tahu asal-usul bangsawan Roma. Ternyata Lucilla saat itu sempat memiliki hubungan gelap dengan panglima perang Maximus. Dengan kata lain, Lucius adalah anak Lucilla dari sang legenda Maximus. Mendengar semua pernyataan tersebut, ditambah dengan dendam atas kematian istrinya, Lucius atau Harlow pun mengusir Lucilla begitu saja. I'm so sorry. Singkat waktu, Lucius yang akan bertanding kembali mendapati pelatihan yang sangat keras. Para budak Macrinus dilatih secara kelompok untuk melatih mendayungnya, karena pertempuran nanti akan digelar dengan cara yang sangat berbeda. Come on, more! Tibalah di pertandingan Kolosium selanjutnya, yang kini mereka akan bertarung secara tim.
di mana dua tim ini akan diadu di sebuah kapal layaknya perang di lautan yang dilengkapi hiu kelaparan di dalam sana. Dengan jantannya, Lucius pun memimpin pasukan yang dimana dia diam-diam memiliki rencananya sendiri. Di pertempuran tersebut, Lucius memerintahkan kawanannya untuk merusak kapal lawannya, dengan sengaja pula merusak dinding pembatas Kolosium, yang saat ada kesempatan sembari bersembunyi, Lucius mengarahkan anak panah pada Kaisar. Namun sayangnya, tembakannya meleset dan seketika itu juga, Kolosium pun dilanda kekacauan. Di malam harinya, rencana penggulingan Kaisar pun akan segera dilakukan, di mana Cassius hendak akan membawa ribuan prajurit setianya. Namun sebelum itu, Lucilla meminta suaminya agar menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Akan tetapi, berita ini terdengar oleh pelayan Kaisar yang langsung melaporkannya pada si Asep. Yang tepat pada saat itu, Macrinus datang untuk menagih utang taruhannya. Sampai-sampai, Macrinus akan mengambil rumahnya. Terpaksa Asep pun membayar dengan sebuah informasi penting yang baru didapatkannya. Alhasil, rencana Cassius pun terbongkar. Come with us. Cassius dan Lucilla pun dibawa paksa ke hadapan kedua kaisar itu, di mana kematianlah yang diterima oleh kedua pengkhianat ini. Namun sebelum itu, Cassius akan dijadikan barang taruhan dalam pertarungan Kolosium selanjutnya sesuai keinginan Lucius sebelumnya. Sementara Macrinus sendiri mendapat pujian langsung dari sang kaisar. Namun tanpa ada orang yang tahu, Macrinus mempunyai rencana busuk dalam hal ini. Sementara di sisi lain, Lucius yang sedang mendapat perawatan dari Alec menanyakan kepadanya bagaimana sosok Maximus sang legenda. Alec pun menjawab dengan memperlihatkan berbagai barang-barang peninggalan sang legenda tersebut. Di keesokan harinya, Cassius pun hendak dijadikan tumbal para gladiator Kolosium di mata kepala sang istri sendiri yang juga akan dieksekusi mati setelah ini. Namun Cassius memperlihatkan mengapa dirinya terpilih sebagai jenderal pasukan Roma. Merasa tak puas dengan pertarungan tersebut, maka kedua kaisar pun menitahkan idola baru Kolosium saat ini untuk masuk ke arena. Dengan senang hati, Lucius pun maju untuk membalaskan kematian sang istri. Akan tetapi, Cassius enggan melanjutkan pertarungan ini dan menyerah begitu saja, hanya karena yang dilawannya kali ini adalah anak hilang yang disayangi istrinya. Di sana, Cassius pun menjelaskan kebenaran di hadapan Lucius dan setelah itu mempersilahkannya untuk menuntaskan dendamnya. Mengetahui kebenarannya, lantas Lucius menentang titah dari kaisar yang membuatnya geram karenanya. Maka dari itu, sang kaisar memerintahkan pasukannya untuk memanah Cassius tepat di hadapan Lucius. Melihat hal tersebut, Lucius dengan lantang mengatakan di hadapan para rakyat Roma bahwa kedua kaisar tersebut betapa busuknya memperlakukan jenderal yang selalu jadi pahlawan Roma selama ini, di mana hal tersebut memicu rakyat Roma mencemoohkan kaisarnya dan mengundang aksi protes terjadi di seluruh penjuru Roma. Situasi tersebut mengundang kepanikan pasangan kaisar ini, yang sebenarnya mereka seringkali memperlihatkan ketidakakurannya, dan saat mengetahui bahwa Caracalla mengidap penyakit otak yang terus menggerogotinya, hal tersebut membuat Macrinus mempercepat rencana busuk yang selama ini dipendamnya. Macrinus pun memperlihatkan kelicikannya dengan menghasut Caracalla, di mana dia mengatakan bahwa Kaisar Geta telah memfitnah Caracalla di hadapan senator dan semua kerusuhan ini dibuat untuk menjatuhkan hukuman untuknya. Tak hanya itu, menyadari Caracalla lebih mudah dikendalikan, Macrinus mendorong Caracalla untuk membunuh saudaranya sendiri. Sementara di tempat lain, kini Lucilla dan Lucius dimasukkan dalam sel yang sama, di mana di sana Lucilla mewariskan cincin bangsawan yang turun-temurun diberikan padanya. Lucilla juga mengungkapkan rencana penggulingan kaisar pada Lucius dan berharap anaknya tersebut melanjutkan rencananya. Dengan penuh keberanian, layaknya sang ayah yang menjadi legenda Roma, dan berkata, Lucius adalah pangeran Roma yang sesungguhnya.
Tak lama kemudian, Caracalla pun memanggil para senator untuk rapat darurat, di mana dia mengumumkan suatu hal penting sekaligus membingungkan semua senat yang ada di sana, di mana dia mengangkat monyet peliharaannya sebagai konsul pertahanan pertamanya yang mengendalikan seluruh prajurit Praetorian Roma, dan lebih mengejutkannya lagi, Caracalla mengangkat warga biasa sebagai konsul keduanya yang tak lain adalah Macrinus. Di saat upacara pengangkatan berlalu, Macrinus membawa hadiah terakhir sebagai puncak keterkejutan semua orang yang ada di sana, yakni kelopak Kaisar Geta yang telah dipenggal. Menyadari otak kaisar yang sesungguhnya telah modar dan kini hanya menyisakan kaisar bodoh yang penyakitan, maka dengan mudah Macrinus pun memperlihatkan siapa penguasa sesungguhnya. Hanya tinggal menunggu waktu saja, kursi kaisar akan jatuh padanya. Maka mulai saat ini, para senat pun tunduk pada Macrinus. And not a little skill. Macrinus pun dengan penuh rasa bangga mengabarkan kemenangannya di hadapan Lucilla dan mengungkapkan bahwa semua ini adalah perjalanan balas dendamnya karena saat era kekaisaran ayah Lucilla, Macrinus adalah budak dari ayahnya. Sementara di tempat lain, Lucius pun memberi tugas pada Alek untuk menyampaikan sebuah pesan pada ribuan pasukan yang ditinggalkan Acasius, yang tak lain adalah untuk melanjutkan rencana penggulingan kaisar. Alek pun sempat menolaknya, namun setelah Lucius menjelaskan jati diri sebenarnya, Alek dengan segera menerima tugas tersebut. Macrinus sendiri kini tengah berencana mengeksekusi Lucilla di hadapan rakyat Roma, di mana hal tersebut hanya untuk semakin memicu kemarahan rakyat Roma, dan untuk meredakan kemarahan mereka, Macrinus akan memenggal kelapa Caracalla, sehingga dialah yang akan dianggap sebagai pahlawan dari Roma, di mana hal itu akan membawanya ke posisi kaisar. Keesokan harinya Lucius diperintahkan Yanto untuk melanjutkan pertarungan di Kolosium hanya dengan bermodalkan sebilah pedang yang terbuat dari kayu. Namun Yanto tak mengetahui bahwa inilah waktunya seluruh budak memperoleh kebebasannya. Di hadapan para prajurit gladiator, Lucius pun memberi luapan harapan dan menjelaskan semua rencananya. Di sana, Lucius berjalan sendiri di arena Kolosium yang disusul dengan para budak yang meledakkan ambisinya. Sementara si kaisar bodoh terlihat sangat excited mengira semua ini berjalan seperti biasanya, dan di kesempatan itu Macrinus diam-diam menghabisi Caracalla. Kemudian Macrinus memerintahkan panglima perangnya untuk bersiap menghadapi pasukan setia Acasius di luar sana, sementara Macrinus mengeksekusi Lucilla oleh tangannya sendiri. Hal tersebut pun memicu kekacauan yang luar biasa. Tak ada pilihan lain, Lucius meninggalkan ibunya yang tak bernyawa, di mana dia langsung menengahi para pasukan yang nyaris terlibat perang saudara tanpa arti, dan berkata bahwa kaisar telah tiada, serta membongkar kebusukan Macrinus selama ini. Mendengar penjelasan Lucius, ocehan Macrinus kini mulai diragukan oleh para pasukan, dan tanpa buang waktu, Lucius pun setelah menumbangkan sampah bangsa Roma, Lucius menjelaskan jati diri sebenarnya, di mana kakeknya adalah kaisar sebelumnya, ayahnya adalah panglima perang yang disegani oleh bangsa Roma, dan dirinya adalah Lucius Aurelius Nagius Sapertus, pangeran Roma yang sesungguhnya. Di sana, Lucius pun mengungkapkan keinginannya, ia meminta untuk menghentikan pertumpahan darah yang tiada arti ini, dan mengajak semuanya untuk melanjutkan nilai-nilai kekaisaran kakeknya. Lalu film pun tamat. What say you?